Apakah pemilu 2024 akan diulang akibat gugatan dari kubu 01 dan 03? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, maka kecil kemungkinan terjadi karena dari tahun demi tahun gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum tidak pernah terjadi atau tidak pernah diulangi, teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi, kemungkinan pemilu diulang masih bisa terjadi walau kecil kemungkinannya. Jika pemilu diulang, maka pasti akan ada penyebabnya. Berikut 4 penyebab kuat pemilu 2024 bisa diulang. Yang pertama, DPR. Pada gugatan pemilu 2024, poin utama memang mengarah kepada bantuan sosial yang diberikan pada saat pemilu 2024 berlangsung. Pada akhirnya pihak 02 menyangkal dengan berkata, jika bantuan sosial bermasalah, kenapa disetujui oleh DPR? Pada akhirnya para penggugat bilang, bantuan sosial memang disetujui oleh DPR, tetapi pelaksanaannya yang DPR tidak menyetujui, seperti para menteri yang ikut turut membagikan bantuan sosial. Disetujui DPR tentu, tapi tambah di tengah jalan, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase. Ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah. Bahkan bantuan sosial yang berasal dari Bulog diberikan atas nama bantuan sosial dari tim 02. Di satu sisi, ada juga yang menyebutkan bantuan sosial dari Bulog adalah bantuan sosial dari Bapak Joko Widodo. Hal itu memang terjadi di tahun 2024. Kamu jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BRT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu Pak itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu sama sih. Yang kedua, dana bansos. Ini menjadi poin yang cukup aneh. Kementerian Sosial seringkali dicerca oleh DPR soal bansos awal tahun kenapa bisa sangat besar, sampai 497 triliun rupiah. Pada akhirnya dari mulut Kemensos sendiri mengakui bahwa Kemensos hanya mengetahui dan mengurus 78 triliun rupiah yang tercatat dalam Kemensos. Sisanya Kemensos tidak tahu dananya dari mana dan diberikan atau ditujukan kepada siapa. Hal ini menjadi hal yang cukup aneh, padahal bantuan sosial itu sangat erat dengan Kementerian Sosial, tetapi soal dana kenapa bisa berbeda jauh? Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang tahunya itu bansos. Bansos tahunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Perlu saya jelaskan, Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi fungsi saya. Kenapa ya? Saya ngurus ini aja mumet.
gitu kan Pak, ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak berikan itu di luar, kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Yang ketiga, Profesor Yusril. Profesor Yusril selaku pengacara kubu 02 mengakui bahwa pendaftaran Gibran menjadi calon wakil presiden dengan mengubah batas ambang minimal umur itu menjadi problematik. Dengan kata lain, hal itu menyimpulkan bahwa majunya Gibran memang secara hukum itu cacat dan itu diakui sendiri oleh kubu 02, yaitu oleh Profesor Yusril di sidang Mahkamah Konstitusi. Kata-kata yang mengatakan andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang dasar adalah pada saudara adalah satu perdebatan yang terwujud dalam pesawat hukum. Ketika kita mencari keadilan, kita mencari kepastian hukum dan kita tahu Allah adalah substansi daripada hukum. Yang keempat, 4 menteri yang akan bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya berencana untuk memanggil keempat menteri untuk bersaksi soal pemilu 2024. Semua arah pertanyaan hanya boleh diajukan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dari para kubu 01, 02 maupun 03 tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada keempat saksi dari 4 menteri. Poin keempat ini menjadi pemicu yang sangat penting. Apakah pemilu 2024 akan diulang atau tidak? Jika kesaksian dari 4 menteri mengarah adanya kecurangan dan keanehan pada pemilu 2024, maka besar kemungkinan pemilu 2024 akan diulang. Jadi, apa respon dari teman-teman? Jikalau pemilu 2024 diulang, apakah teman-teman setuju atau tidak? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.